Saya jujur nih Mas ya, sama sekali saya nih. Saya dari TKR, Ya. 3 tahun saya sekolah. Iya. Nggak ngerti sama sekali tentang apa yang saya masuk di situ, Mas. Itu tuh karena memang sistem Iya. pendidikannya yang jelek atau masnya yang goblok? Jangan-jangan ende yang goblok jadi nggak ngerti. Nah, ini Mas. Oke, para kaum enjoy, selamat datang di Softcast. Kenalin, nama gua Dimas Kesang dan saat ini gua lagi sama seseorang yang sebenarnya dia bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan orang yang tersohor, bukan artis, cuman rakyat biasa gitu. Karena Softcast ini akan berisikan tentang pembicaraan antara rakyat biasa aja. Siapa Mas? Namanya Mas? Perkenalkan, nama saya Fajrin. Saya dari James. Apa itu James? James adalah suatu organisasi rahasia, Bung. Oh, rahasia. Sangat rahasia. Sangat rahasia. Oke, kayak CIA. Mau tahu apa itu James? Apa James? James itu singkatan dari Jejaring Masyarakat Santuy. Ya, ini sangat menarik ya. Apa namanya, Mas Fajri ini ternyata dia dari Jejaring Masyarakat Santuy. Dia itu relasinya dari seluruh dunia atau dari mana aja tuh? Lintas dimensi. Lintas dimensi. Lintas dimensi gitu. Berarti apa namanya, roh halus. Semuanya. Roh Kita halus di itu. sini itu tidak membedakan golongan. Oke. Soalnya kan banyak tuh. Ya, ya. Kita nggak mau nyebut siapa atau apalah gitu. Iya. Soalnya kan kenapa kita nih selalu dipeta-petakan atau dipisah-pisahkan? Padahal kita ini sama loh. Makhluk hidup ya. Makhluk itu. Enggak hidup sih. Iya. Makhluk ciptaan Yang Maha Esa. yang Maha Esa. Tapi kenapa kita selalu dikelompokkan? Dikelompokkan. Iya. Ada makhluk gaib, ada Iya, itu kan manusia. tidak selaras Benar sih. dengan apa ya tujuan kita diciptakan. Karena sejatinya kita itu sama. Mantap sih. Tadi sekarang lu lagi sibuk apa nih? Kuliah, kerja, atau nganggur? Hah? Kalau kesibukan sekarang mah Iya. saya lebih ke fokus bekerja sih. Oh, Soalnya kita tahu sendiri lah realitas saat ini tuh kayak gimana sih. Mungkin realitas ya. kawan-kawan tahu sendiri lah. Iya. Sekolah, Iya. apalagi nggak muluk-muluk sampai kuliah lah. Bahkan ada beberapa keluarga aja kan yang kesusahan Iya. untuk mencukupi sampai ke jenjang bangku sekolah menengah atas, dia kan sampai kasarnya tuh sampai terengah-engah. Iya. Apalagi mau sampai ke kuliah, tahu sendiri. Berarti maksudnya lu lagi nggak mikirin tuh buat lanjutin pendidikan karena kadang sampai apa namanya, sekolah menengah aja tuh kita udah kesulitan gitu ya dalam Iya. hal biaya gitu. Ya ini Bukannya katanya sekolah gratis. katanya ya, Iya, cuma nggak gratis kan? kan katanya. Oh iya. Itu sih. juga nggak tahu itu di negara bagian mana gratisnya Iya, gitu. benar. Kita bukannya ini ya, sebenarnya kan cita-cita yang para pendahulu kita gagasannya, Para beliau ya. para YTH lah yang sebelum-sebelumnya kan Iya. katanya kalau pendidikan itu hak untuk semua orang. Bahkan baginda Nabi juga Iya. pas pertama perintah dari Tuhan yang Iya. baginda Nabi kasih kepada baginda Nabi itu apa? Satu, ikro Bacalah. atau bacalah. Atau jika kita tarik kesimpulannya itu perintah untuk menuntut ilmu. Oh, Sedasar itu loh Iya, di iya. agama saya itu, Mas. itu agama Iya. Mas itu. Di agama saya itu menuntut ilmu itu sepenting itu dan sefardu itu loh, Mas. Oke. Tapi entah kenapa ya, kok akhir-akhir ini kayak pendidikan tuh kayak barang dagangan yang sangat mahal. Ah, Kenapa sih. itu, Mas? Belum, mana saya tahu. Aduh iya ya, Nah, aku salah nanya kalau ya. lu nih sebenarnya apa sih lulusan SMK, SMA? Kalau saya STM, Mas. STM. Iya, Apa tuh STM? Sekolah Teknik Mesin. sekolah tinggi permesinan. Oh. Cuma ininya mah kenyataannya yang di sekolah saya itu ya bukan sekolah bonafit sih, Mas. Sekolah menengah ke bawah.
Ya rata-rata mah banyak ke bawahnya, bukan SMB berarti. iya. Bukan SMA, Bukan SMK ya. iya, bukan menengah-menengah. Menengah ke bawah, bahkan lebih banyak bawahnya. Coba ya. Berarti sekolah bawah banget ya. Iya, bawah banget pokoknya. Bukannya saya ngejelek-jelekin sekolah saya dulu. Ya saya berterima kasih banget loh buat para bapak ibu guru yang sudah ngedidik saya di situ. Iya. Cuma tapi yang saya kecewa ya kenapa gitu. Walaupun udah sering gitu, sentil beberapa kali, tetap aja banyak beberapa oknum guru ya mas. Iya. Padahal kita SPP wajib tiap bulan, bahkan selang berapa tahun tiap SPP itu naik lagi. Tapi kenapa dengan naiknya biaya SPP tidak dibarengi dengan kualitas pengajarnya mas? Kayak masa kita belajar mulai dari jam 7 hingga pulang jam 2:30, Iya. yang masuk cuma 1-2 guru. Berarti sistem pengajarannya masih ini ya, manajemen sekolahnya jelek ya? Iya, Itu swasta berarti. iya itu sekolah swasta. Iya. Ya sekolah swasta yang dengan embel-embel organisasi swasta besar. Oh, oke, siap. Iya. Tapi saya nggak mau nyebut nama mas. Berarti- Takut sih. Berarti tadinya sekolah jurusan Is, berarti tadinya sekolah jurusan teknik mesin. setting mesin saya mas. Apa nih? Apa namanya? Kan banyak tuh jenisnya teknik mesin tuh. Maksudnya kendaraan ringan ta? Saya dari TKR, Teknik teknik kendaraan ringan. Ya ini sih padahal saya ngulik lagi deh mas ya. Sekolah saya kan terkenal dengan murid-muridnya yang nakal, Oh iya. dengan tingkat tawuran yang tinggi lah. Sekolah saya salah satunya. Nah, Cuma sebenarnya banyak orang itu yang ngejudge bahwa wah sekolah di sini nih pasti nakal, pasti tawuran. iya. Jadi seolah-olah orang tuh langsung ngejudge bahwa si murid yang salah. Padahal mah itu ada efek dominonya mas. Kalau menurut saya Maksudnya ada penyebabnya gitu. ada penyebabnya. Jadi stigma itu muncul tuh sebenarnya maksud lo nih, lo tuh mau nepis itu gitu. Iya. Bahwa Bahkan- sebenarnya nggak soal tentang muridnya aja, Iya. tapi dari sekolahnya juga nih ada yang salah gitu. Kalau dari pemikiran saya Iya. sebenarnya nggak semuanya tentang muridnya. Iya. Kalau itu ada sebab akibatnya mas. Karena apa? Karena terlalu bebasnya sekolah itu sendiri. Oh, Seperti yang tadi saya udah bilang mas, kita sekolah dari jam 7 sampai jam 2:30. Yang masuk paling guru cuma 1-2. Itu yang bikin sifat jenuh siswa hingga mereka tuh pada bolos. oke. Tahu sendiri bolos, larinya kemana? Jadinya apa? Jadi kenakalan remaja lagi, kita tawuran lagi. Coba kalau dari awal gurunya nggak seperti itu, mungkin seenggaknya bakal meminimalisir tingkat tawuran mas. Iya, iya. Berarti maksudnya terlalu bebas tuh karena tenaga pengajarnya nih jarang masuk gitu. Iya. Jadi banyak waktu luang yang kosong dan nggak dimanfaatin dengan baik ya Iya, gitu ya. yang itu jadi titik jenuh kita sebagai murid situ. Ya tahu sendiri lah mas, kita di sana cuma main HP, tiduran gak jelas. Oh, kayak gitu? Iya. Ilmu kita nggak dapat. Iya, iya. Jadi jatuhnya apa? Kita pada bolos gerubung-gerubung, ketemu sekolah lain apa ribut jatuhnya. Iya, iya. Padahal itu simple loh, tinggal guru masuk atau ngasih pelajaran kayak apa gitu. Ini mah guru udah disuruh saya beberapa kali, guru suruh masuk kayak apa, Iya. nggak mau mas kadang. Berarti benefitnya nih kurang ya, maksudnya lu kan ataupun siswa nih dia udah dapat kewajiban untuk membayar biaya Iya. kuliah, biaya Sekolah. sekolah itu ya. Ya tapi tenaga pengajarnya ini dia nggak menunaikan kewajibannya gitu. Nah iya, Jadi teman-teman nggak dapat hak untuk mendapatkan ilmunya itu. iya benar mas. Oke. Ini juga yang kalau menurut saya Ya. salah satu, maaf ya mas ya, ini saya nggak menyebut sebuah negara ya. Iya, iya. Saya nggak tahu, saya bukan warga negara apa gitu, saya warga negara Konoha ya. Iya, iya. Oh, Mas dari Konoha ya? Iya, saya dari Konohagakure ya mas. Iya, siap. Jadi banyak tuh stigma bahwa negara saya nih mas ya, negara Konoha itu Ya. SDM-nya jelek. Kualitasnya rendah gitu. Iya, kualitasnya yang rendah. Banyak yang abis lulus bingung tuh mau ngapain gitu. Mau kerja di Jadi- mana, mau iya. jadi apa gitu ya? Iya, dan itu bakal menambah tingkat pengangguran yang ada di negara saya tercinta mas, di negara. Konohagakure ini. Oke, siap, siap. Iya, Karena berarti kalau kayak gitu
sistem pendidikan di negara Mas ini gagal ya Iya. untuk membangun SDM yang berkualitas dan berkompeten gitu? Atau memang lapangan kerjanya yang terlalu sempit? Kalau ini mah saling berkesinambungan sih mas sebenarnya. Ya, Kalau ini ya balik lagi ya, kenapa saya bilang bakal menumbuhkan banyaknya pengangguran. pengangguran itu karena si siswa ya mas, dari bangku sekolahnya aja, apalagi saya yang dari teknik nih mas. Ya, Saya jujur nih mas ya, sama sekali saya dari TKR, ya, 3 tahun saya sekolah, iya. nggak ngerti sama sekali tentang apa yang saya masuk di situ mas. Itu tuh karena memang sistem Iya. pendidikannya yang jelek atau masnya yang goblok? Jangan-jangan ende yang goblok jadi nggak ngerti. Nah ini mas, balik lagi yang saya bilang, Iya. tenaga pengajar ya mas. Oke, siap. Iya, Tenaga pengajarnya. para joninnya tuh mas ya. Oke, siap. Teachernya ini. Iya, dia tuh tidak Hmm, udah satu jarang masuk. iya. Mas ya ada salah satu oknum guru, Hmm, satu semester dia mas, iya. masuk cuma 2 kali. Uh, Mending ya kalau nah, pelajaran. makan gaji buta tuh. Iya, mungkin kalau pelajaran kayak bahasa daerah ataupun itu kan ya walaupun penting juga, tapi pas kita lulus juga kan nggak terlalu ngaruh. Nah ini masalahnya salah satu mata pelajaran yang penting di bidang yang saya geluti pas saya waktu sekolah, Iya. yaitu yang berhubungan tentang permesinan. Iya. Itu kan sangat penting sekali mas setelah saya lulus dan untuk mencari kerja. Pekerjaan. Iya. Nah, masalahnya si guru satu semester dia masuk cuma 2 kali. Nah, murid-murid kita, jadi murid-murid kita juga nggak punya skill mas. Gitu. Tapi kan misal lu ambil contoh suatu sekolah ya di negara Konoha ini ya, Iya. sekolah lu lah. Nah, lu kan nggak bisa mengeneralisir semua sekolah di Konoha itu seperti itu nggak sih? Iya benar. Iya kan, nggak bisa Kita kan? nggak bisa langsung ngecap kalau Semua semua sekolah kayak iya, gitu. kayak gitu. Cuma kenyataannya yang di provinsi yang saya tinggali sekarang, Iya, beberapa sekolah yang menengah ke bawah bahkan bawah banget, iya. rata-rata sama problemnya kayak gitu mas. Terlebih Dan- swasta. Iya, terlebih swasta. Tapi kayaknya Kalau negeri, mungkin negeri agak mending ya. kalau sekolah-sekolah negeri, apalagi sekolah yang bonafit yang tingkat atas lah ya gitu ya, rata-rata tenaga pengajarnya udah memadai. Oke, karena memang PNS juga kan. Iya. Kebanyakan. Banyaknya PNS. Kalau itu sih mas, kalau dalam sudut pandang saya waktu Oke, saya STM, dan ini salah satu keluh kesah saya waktu itu. Nah, tapi ini nggak nih ada keinginan untuk lanjut ke perguruan tinggi atau nggak ada sebenarnya? Atau udah mikir udahlah percuma kuliah ngapain gitu tuh? Kalau keinginan saya mah, siapa sih mas yang nggak mau sekolah lagi? Siapa sih? Itu temen saya nggak mau kuliah. Mas kameramen. Anda kan dia nolak soalnya di apa namanya, ditawarin kena kakaknya katanya, Oh. tapi nggak mau. Soalnya kan siapa sih gitu, kalau rata-rata ya, Iya, rata-rata kan siapa juga gitu yang nggak mau kuliah lagi. iya. Cuma masalahnya kan ya mungkin kita semua tahu lah, sekarang tuh kuliah nggak murah mas. Murah ya. Iya, bahkan ada, ya saya tahu kata teman saya sih mas ya, di salah satu perguruan tinggi di kota yang saya tinggali ini, Iya. bahkan UKT-nya aja tuh bisa sampai 7-8 juta Wah, semesternya. Gila tuh mas. itu bisa buat buka usaha mungkin ya? Iya. Mending ya kalau yang masuk situ ibarat kata ekonominya memadai lah. Iya. Kalau orang-orang ya maaf aja yang Proletar tuh. proletar, kaum yang buat ngerokok aja masih baru PT-PT ngetengan, lah. Iya. PT-PT beli cuma 2 batang di Madura. Iya. Ya mau gimana mas ya, Agak keder ya. agak keder jadinya. Gitu sih mas. Apa dibaca? Apa itu? Ngomong be apa? Wih, berjalan apa? Hah? Berjalan 14 menit. Ya. Ini kita soalnya punya tim kreatif ya di belakang Iya. kamera. Ya. Sebenarnya terkonsep ya ini. Ya. Ya, walaupun nggak konsep-konsep banget sih mas. Iya. Soalnya kalau terkonsep tuh yang terkonsep tuh biasanya batal. Batal ya. Iya. Nah lanjut nih tadi mas tentang kuliah. Berarti sebenarnya masih ingin tuh lanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah
Tapi kan kendalanya tadi menurut lu keterbatasan ekonomi atau biaya kan. Nah, tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih. Sebenarnya gimana sih pandangan lu tentang perguruan tinggi? Apa seberapa penting gitu menurut Fajrin? Dari James, dari jejaring apa tadi? Masyarakat. Jaringan masyarakat santuy, Iya, Mas. jaringan masyarakat santuy. Iya, Kalau penting atau enggaknya ya itu balik lagi sama pribadi seseorang, Mas. iya, Cuma sebenarnya penting, Mas, pendidikan. iya. Pendidikan itu penting loh. Cuma ya kadang tuh ya ini dapat dari sharingan kawan-kawan yang udah lama-lama gitu ya. Yang kuliah gitu. Ya yang kuliah-kuliah yang udah pada lulus gitu. Kayak ngeliat mereka tuh ya walaupun mereka bermodalkan titel sarjana gitu, yang di suatu bidang ilmu yang mereka sudah geluti selama 4 tahun gitu, Iya. cuma tetap susah, Mas, Cari kerjanya. Iya. Balik lagi sih, udah pendidikan mahal, cari kerja susah, udah kayak perfect banget gitu hidup di Konoha ini. negara ini nih ya. Apalagi ditambah undang-undang yang Iya, aduh. memang apa namanya membuat kondisi tenaga kerja di negara Konoha ini emang bertambah sulit untuk mendapatkan kerja ya. Iya. Mana denger para Hokage yang Hokage, di sana tuh ada suatu rapat rahasia gitu bareng para daimyo gitu. Bilangnya suatu pabrik itu punya hak absolut untuk mem-PHK karyawan-karyawannya, Mas, di undang-undang yang baru ini. Berarti kalau kayak gitu nggak ada ini dong, maksudnya sulit buat jadi pegawai tetap gitu, Iya. dan mendapatkan hak yang lebih Iya, dari soalnya perusahaannya gitu ya. iya. Soalnya mereka nggak mau rugi, Mas, bangsatnya tuh, Mas. Bener sih, bener sih. Jadi sistemnya tuh ya yang di itu secara outsourcing, Mas. Jadi kita tenaga baru nih. Kontrak gitu, kontrak. Iya, selama Iya. kontrak. Jadi tenaga kita baru masuk, kita dikontrak berapa tahun gitu. Iya, Berapa tahun nanti pas sudah mendekati masa tenggang, ya. kita langsung dipotong, langsung di-cut, langsung di-out PHK. Out, ya. Iya. Dan kita ya nggak bisa apa-apa sih itu. Karena itu udah sesuai aturannya Iya, ya. sudah sesuai aturan. Iya, betul. Dan itu sudah absolut itu, Mas. Pabrik nggak bisa diganggu-gugat. Bahkan para Hokage-nya menyetujui itu ya. Iya. Para Hokage dan para daimyo itu Kenapa? menyetujui. Fuck ya berarti. Iya. Iya, iya, iya. Nah, tadi kan, tapi lu kan bilang nih tadi nih, Hmm. dapat lah sharing dari teman-teman yang kuliah dan udah lulus, kemudian mereka juga ternyata sulit juga dapetin kerja. Nah, dengan realita yang seperti itu, kenapa lu masih menganggap kuliah itu penting ataupun pendidikan ini penting? Kalau itu nih, Mas, ya. Apa lu udah terdoktrin oleh apa namanya pemikiran-pemikiran guru bangsa, kayak misal ya pendidikan itu akan membangun generasi yang lebih baik gitu. Ya sebenarnya sih emang benar sih. Iya. Cuman kan tadi kan lihat realitas dan contoh di sekolah lu kayak gitu loh. Kenapa nggak pesimis? Kalau kita udah pesimis ya kita nggak usah hidup, Mas. Nggak usah hidup. Kalau udah pesimis ya udah tinggal mati lo. Udah pesimis ya udah mati. Udah nggak usah ngarepin apa-apa lagi. Udah tinggal tidur, Bay. Oh gitu. Itu mati beda sama tidur. Ya kan Oh, iya. sama aja sih, Mas, ya gitu. Ya, maksudnya lu masih percaya bahwa pendidikan ini mampu untuk mengupgrade ya Mas, seseorang ataupun generasi bangsa ini gitu ya, generasi bangsa Konoha. kalau saya masih optimis, Mas, ya. Walaupun bisa dibilang mission impossible. Oke, sulit ya gitu ya. Iya, seenggaknya walaupun kita nggak berdampak-dampak banget, Mas, ya. Jika kita memiliki ilmu, kita bisa ngasih tahu lah kasarnya teman-teman kita, keluarga-keluarga kita terdekat dulu tentang kayak misal ada peraturannya nyeleneh gitu, kayak yang tadi udah kita bicarain tentang hak absolut pabrik gitu yang bisa nge-PHK gampang-gampangnya kayak gitu.
saya masih optimis sih kalau kaum terpelajar itu pastilah ada satu dua ngomongin ke teman-temannya atau ke keluarga-keluarganya Iya. tentang problem di negeri kita ini. Iya. Ya ibarat kata lah, misal Mas kan nanti barangkali lulus nanti kan ini ngomong ke keluarganya ngomong lagi ke keluarga, ke tetangga-tetangganya. Jadi kita tuh sadar, Iya. jadi tumbuhnya kesadaran sosial Mas. Oh, oke, paham. Kalau kita dari dasarnya udah kuat Mas, Iya. udah sadar, insya Allah Mas bisa. Pasti akan Iya. ada perubahannya. Seenggaknya Siap. kita paham dulu Mas. Kalau untuk beranjak ke perubahan yang lebih besar itu pertamanya kita step kecilnya kita paham dulu. Iya. Entah 10 atau 20 tahun lagi saya masih optimis kok Mas. Walaupun nggak optimis banget tapi masih ada Mas harapan. Iya, Mas. siap. Berarti lu masih percaya bahwa menempuh pendidikan tinggi ini akan mampu membuat suatu perubahan sosial ya? Iya. Dari orang-orang yang terdidik itu. Orang-orang terdekat dulu. Iya. Dari circle terdekat, Iya. lingkungan terdekat. Karena mungkin secara sejarah perjuangan bangsa juga mungkin seperti itu ya. Iya. Berawal dari Ruang lingkup kecil dulu. Iya, orang-orang terdidik kemudian dia mengajarkan pengetahuannya ke lingkungan sekitarnya ya kan, terus baru dia membuat suatu gebrakan besar. Berarti Anda ini sangat historis ya orangnya. Oke, nah lanjut lagi nih tentang pendidikan tinggi ya. Tapi sebenarnya menurut lu ya, dari yang gua dengerin perkataan lu tadi kan kayak lu banyak deh sharing sama teman-teman yang kuliah walaupun lu nggak kuliah kan. Iya. Nah, menurut lu sebenarnya siapa sih yang punya kewajiban untuk memenuhi adanya ataupun terlaksananya pendidikan ini? Jadi siapa harusnya yang memfasilitasi pendidikan untuk masyarakat? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Oh, beliau. Enggak. Ya itu tanggung jawab sebuah negara sih Mas. Oh, Kita bayar pajak kok. Kita ngerokok nih, saya ngerokok sebatang ini. Iya. 500 perak loh Mas pajaknya. satu batang ini ya? Iya. Sini Mahal. saya ngerokok misal sehari 2 bungkus. Iya. Dari pajak yang saya keluarkan dari rokok aja kan udah kelihatan berapa. Iya. Itu sehari 1 orang. Kita tahu sendiri penduduk kita berapa juta. Juta orang ya? Berapa juta orang. Berapa ratus juta? Berapa ratus juta yang perokok berapa orang? Masa sih 1 batang 500? Pajaknya itu larinya kemana? Ya hampir setiap benda-benda yang kita beli itu dia terikat dengan pajak kan? Iya. Maksudnya kita nggak bisa menghindarin tuh pajak tuh. Ya beli pulsa ada pajak, terus kemudian pendidikan pun ada pajaknya, iya kan? Iya. Terus juga ya apapun itulah, nginep di hotel, Iya, staycation. makan di resto, kafe ada pajak. Ya kan harusnya kan dengan adanya pajak yang digelontorkan oleh masyarakat itu kembali lagi ke masyarakat. Oke, dengan cara adanya fasilitas pendidikan tadi. Iya, yang lebih memadai entah dari pendidikan, sektor kesehatan, fasum yang lain, iya, fasilitas umum lah ya. fasilitas umum yang lain. Tapi kok kayak di Konoha tuh gimana Mas ya? Iya. Kayak kemarin-kemarin aja kan salah satu itu yang di kantor Hokage itu Iya. bawahannya Hokage kan kesandung tuh yang perpajakan. Benar. Berarti Tapi- seharusnya pajak yang dipungut negara ya Iya. kepada rakyatnya ini harusnya dibalikan lagi kepada rakyat gitu ya. Iya. Berarti didistribusikan kembali. Iya Mas, harusnya seperti itu Mas. Berarti pendidikan harusnya gratis dong. Harusnya. Oke. Dengan gratis. Kalau nggak salah di undang-undang dasar kita juga, undang-undang dasar kita di negara Konoha ini sudah dijamin ya Iya. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan? Iya. Adanya negara ini. Dan itu tanggung jawabnya negara sebenarnya. Tapi realitanya kayak gini Mas, kita tahu sendiri yang bikin saya sedih tinggal di Konoha ini. Berarti kalau misal ada ataupun masih ada orang yang ngomong, kamu apa sih udah dikasih jalan fasilitas itu tapi masih nuntut aja ke pemerintah, kamu Gua- udah ngasih apa nih ke negara? Yap,
pertanyaannya bukan seperti itu, Mas. Harusnya apa yang negara berikan kepada saya? Oke, siap. Iya. Berarti orang-orang seperti itu nggak tahu sejarah Iya, karena kan berdirinya ini ya. negara. saya membayar pajak. Iya. Kalau saya ngeluh ya wajar lah, Mas. Saya bayar pajak, itu hak saya kok. Saya tinggal di sini, saya bayar pajak ke mereka. Itu hak saya. Kalau emang ada beberapa orang yang bilang seperti itu, ya untuk apa kita bayar pajak gitu? Bener sih. Berarti sama halnya contoh misal kita beli baju ya. Dengan harga 10.000 misal. Nah, dengan harga 10.000 kita dapat baju yang bolong-bolong. Iya. Nah, itu tuh worth it enggak sih gitu ya? Berarti sama aja kayak kita misal bayar pajak, Iya. kemudian yang balik lagi ke kitanya ini ternyata nggak sesuai dengan yang harusnya kita dapat gitu ya. Ya kalau mungkin ribet, simpelnya kayak gini lah, Mas. Kayak ibarat kata kita belanja di suatu e-commerce ya, Mas. Iya. Misal kita beli suatu barang dan barang yang kita bayar dengan harga segitu kok kayak nggak memuaskan gitu. Kan di Oke. situ kan tersedia fitur feedback gitu, Mas. Feedback, atau iya. komen gitu ya. Ya, kita sebagai pelanggan kan berhak Berhak. Ya? buat komen. Oke, Nah, sama oke. halnya kita sebagai warga negara yang membayar pajak, ya kita berhak ngeluh. Mengkritik ya. Iya. Oke, siap. Ini bahas pendidikan ternyata merambah luas juga ya. Karena emang pendidikan nih salah satu faktor paling penting ya, oke, untuk membangun sebuah bangsa yang lebih maju mungkin ya. Bangsa Konoha ini. Itu dasarnya. Iya. Karena kalau kita dari saya lupa ini dari Saidina siapa itu, dia bilang kalau ingin memecah belah atau menghancurkan sebuah bangsa, Ya. bodohi dulu kaum mudanya. Mantap. Ini tapi jangan sampai salah dalil ya. Iya. Soalnya nanti banyak yang anda Ini ya Mas saya bukan ini, bukan sahabat-sahabat Rasul, cuma salah satu tokoh Islam. Oh, oke, siap. Berarti Saya maksudnya lu mengutip dari perkataan dia. iya, saya lupa ini siapa yang bilang gitu. Hmm. Cuma itu yang membekas ke saya, yang saya ingat sampai sekarang kayak gitu, Mas. Oke. Berarti bodohi dulu anak mudanya gitu ya. Siap. Emang ternyata obrolan ini cukup dalam juga ya. Saya lupa di tag. Tapi benar sih kalau misal masyarakat gak sadar bahwa pendidikan ini seharusnya dijamin oleh negara ya, maka ya tidak ada perubahan gitu, kayak gini-gini aja kan. Jadi berarti seharusnya masyarakat ini wajar ya gitu ya, ataupun memang wajib memberi Iya. suatu komen ataupun kritik ya ketika apa yang harusnya didapat oleh masyarakat atau rakyat ini tidak didapatkan gitu. Iya. Soalnya kan ya bukannya saya menjelekkan suatu Negara ya. iya suatu para YTH yang duduk di sana, bukannya saya menjelekkan gitu, Mas. Iya. Cuma ya hampir mayoritas ya, Mas ya. Iya. Mereka tuh jarang ke bawah. Bahkan paling cuma sekitaran 4 tahunan aja, pas terakhiran aja. Oke. Pas musim-musim Iya. gentingnya aja, baru tuh mereka pada turun. Ngelihat kondisi masyarakat kayak gimana gitu. Apa bahasanya belusukan gitu. Iya, belusukan lah ya. Siap. Itu kalau masuk got dah. Aduh. Ini kayak nggak asing terdengar gitu, yang bahasa-bahasa belusukan seperti Iya. itu. Oke, siap. Ya itulah. Kalau nunggu mereka kayak gitu kan ya paling sekitar 4 tahun mereka baru turun. Yang lainnya mah mereka ya di kantor baik gitu. Makanya Adem ya. Iya, makanya kita sebagai rakyat wajib hukumnya, Mas. Wajib Fardu itu, berarti. fardu hukumnya. Kita bayar pajak ya kita wajib kritik suatu. Oke, siap. Soalnya kalau udah tanpa ada kritikan suatu negara, ya wis diktator Mas jadinya. Dan terlihat damai tapi ternyata sebenarnya bobrok gitu ya. Iya. Berarti tetap harus ada yang peduli ya. Kritik itu kan tanda cinta kita terhadap Negara. bangsa ini. Ya, Bang. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja ya, Mas. Kita ngobrol tentang
bagaimana pentingnya pendidikan gitu dan bagaimana kondisi pendidikan pada saat ini. Yang cukup menarik sih tadi obrolannya dan Iya, Bang. cukup luas ya sampai bahwa ya siapa yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan lain-lain. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi ya. Oh, mangga Mas. Kita ngobrol yang lain. Siap. Misal, ngobrol kenapa AC Milan kalah dari Wah, ya Milan. jangan kayak gitulah. Minimal semifinal UCL, Bos. Daripada MU. Shoo. Jawaban. Yuk, cukup dah Mas Gesang Cukup. ngobrolnya. Ya. Oke teman-teman, makasih yang udah dengerin obrolan kita pada episode pertama ini. Kita bukan so tahu dan bukan orang-orang yang penting ya. Jadi nggak usah dengerin omongan kita yang Iya. tadi ya. Anggap aja angin yang lewat lah. Gitu. Kita obrolan sampah, obrolan warung kopi dari Warung sini kopi. mah iya. Nah, ini sebenarnya di depan warung kopi, cuman kita klaim ini jadi Iya. tempat podcast. Siap. Nah, jangan lupa nonton episode softcast yang lainnya dan jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe ini nggak dipungut pajak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam enjoy.